Shalom saudara, saya percaya kita dalam keadaan baik dan luar biasa. Pada Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai apakah orang yang sudah meninggal dapat menjumpai kita? Saudara pernah tidak mimpi didatangin orang terdekat yang sudah meninggal, lalu kita bingung, apakah orang yang mendatangi kita ini adalah betul orang terdekat kita atau bukan? Bagaimana kita dapat menjelaskan peristiwa unik namun nyata seperti ini? Mari kita lihat 3 anggapan yang berkembang di masyarakat Kristen secara luas dan apa kata Alkitab mengenai hal tersebut. Pertama, fenomena yang terjadi sama seperti halnya Tuhan Yesus menjumpai murid-murid sebelum ia terangkat ke sorga. Ada tradisi yang berkembang di masyarakat bahwa orang yang telah meninggal masih dapat menjumpai orang yang masih hidup dalam kurun waktu 40 hari setelah kematiannya. Ditambah lagi dengan mengutip ayat sekenanya di luar konteks dan menyambungkan dengan peristiwa Tuhan Yesus menjumpai murid-muridnya selama 40 hari. Yang memegang kepercayaan ini pastinya tidak sadar bahwa Yesus bukanlah orang mati yang mengunjungi murid-muridnya, melainkan ia telah bangkit dari kematian dan hidup, seperti ada tertulis di Markus 9 ayat 9-10. Jadi, anggapan bahwa orang meninggal dapat menjumpai kita sebagaimana Tuhan Yesus adalah sebuah pemahaman yang keliru dan tidak sesuai dengan kebenaran Alkitab. Kedua, fenomena yang terjadi sama seperti saat Musa dan Elia menjumpai Tuhan Yesus di Bukit Transfigurasi. Sebagian orang mungkin beranggapan bahwa peristiwa ini dapat menjadi sebuah pijakan untuk menyatakan bahwa orang yang telah meninggal, yaitu Musa, menjumpai Tuhan Yesus dan bercakap-cakap dengan Yesus. Dalam konteks ini pun tidak tepat jika dijadikan landasan kepercayaan orang yang sudah meninggal masih dapat menjumpai manusia yang hidup. Sebab pada waktu itu Tuhan Yesus berubah rupa atau dalam bahasa Yunani disebut sebagai metamorfo. Sehingga baik Tuhan Yesus, Musa maupun Elia bersama-sama berada dalam dimensi yang berbeda dengan manusia pada umumnya. Dalam hal ini adalah Petrus, Yakobus, dan Yohanes yang menyertai Yesus pada saat itu. Ketiga, fenomena yang terjadi sama seperti ketika Saul berjumpa dengan Roh Samuel. Terdapat 2 penafsiran yang berkembang terkait dengan fenomena ini. Ada penafsiran yang mengatakan roh yang muncul itu bukanlah Roh Samuel. Dan penafsiran lainnya mengatakan itu benar Roh Samuel, tetapi atas izin Tuhan untuk memberikan pelajaran dan peringatan kepada Saul. Nah, terlepas apakah kita berada dalam golongan yang meyakini itu adalah Roh Samuel ataupun bukan, Alkitab jelas menyatakan bahwa pemanggilan arwah, bertanya pada arwah yang dilakukan oleh Saul adalah pelanggaran terhadap firman Tuhan dan merupakan dosa. Karena itulah Saul mati. Tuhan Yesus seringkali menggunakan perumpamaan dalam mengajar agar lebih mudah dipahami. Dalam Lukas 16 ayat 19-30, Tuhan Yesus menyampaikan perumpamaan tentang orang kaya dan Lazarus. Dari sini kita dapat mempelajari bahwa ada jurang pemisah dalam dunia orang mati yang memisahkan 2 kompartemen yang berbeda, yakni Hades dan Firdaus. Pelajaran berikutnya adalah tidak diperlukan orang yang telah meninggal untuk mengunjungi orang yang masih hidup untuk menyampaikan pesan khususnya terkait pertobatan, sebab sudah ada pada mereka kitab suci. Mungkin ada saudara yang masih bertanya, lalu bagaimana mimpi yang tidak bisa kita rencanakan bisa terasa sangat nyata, seakan-akan orang yang sudah meninggal datang menjumpai kita? Setiap orang pasti pernah mengalami mimpi. Terkait dengan mimpi, Leland Ryken, seorang profesor emeritus bahasa Inggris yang juga adalah penata gaya sastra dari Alkitab English Standard Version, dalam Dictionary of Biblical Imagery menjelaskan, arti dreams and visions adalah mimpi akan muncul sesuai dengan kondisi yang sedang dialami manusia pada hari itu. Seperti yang dicontohkan dalam kitab Yesaya 29 ayat 8. Saat seorang yang lapar bermimpi ia sedang makan, tetapi ketika bangun, ia masih tetap lapar. Atau bisa juga saat merindukan seseorang hari itu, ia bisa bermimpi bertemu dengan orang tersebut. Dalam Alkitab, kita mendapati begitu banyak ayat yang menyatakan bahwa Tuhan menjumpai orang melalui mimpi. Tuhan memberikan pesan peringatan agar jangan sampai berbuat dosa. Tuhan memberikan pesan atau berbicara kepada orang tersebut. Tuhan mengabulkan permintaan, dan sebagainya. Namun, Alkitab tidak pernah menuliskan tentang orang yang sudah meninggal menjumpai orang yang masih hidup melalui mimpi. Jadi, sebenarnya siapakah yang dijumpai dalam mimpi orang-orang? Apakah itu setan atau roh jahat? Tentu tidak juga demikian. Dalam kedaulatan dan kasih-Nya, Tuhan bisa saja memberikan mimpi kepada kita, di mana dalam mimpi itu kita melihat orang yang telah meninggal dan penglihatan itu begitu sangat nyata untuk memberikan pesan penghiburan dan kekuatan kepada mereka yang masih hidup yang telah ditinggalkan oleh orang yang mereka kasihi. Namun, perlu dicatat bahwa tidak semua mimpi bertemu dengan orang yang telah meninggal adalah hal yang baik dan datang dari Tuhan. Sama halnya juga, bukan semuanya yang buruk dan datang dari iblis.
Seperti dalam 1 Tesalonika 5 ayat 21, ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Maka dari itu, kita sebagai orang percaya tetap harus memiliki kepekaan dan ketajaman rohani dalam mengujinya. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan cek link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita sama-sama perkatakan Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Mari saudara kita deklarasikan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom Bapak Ibu Saudara, kembali lagi bersama saya dengan Rio di DM News GBI Daan Mogot. Bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali bergabung di GBI Daan Mogot, kami ucapkan welcome home. Kabar gembira buat kita semua, angka penularan COVID-19 khususnya di kota Jakarta sudah mengalami penurunan. Mari bersama-sama kita bersepakat berdoa agar terus mengalami pemulihan di bangsa kita khususnya di kota Jakarta. Untuk itu, mari terus taat pada peraturan dan melaksanakan protokol kesehatan seperti 5M. Nah, berikut info sepekan GBI Daan Mogot. Mari sama-sama kita bersuka di dalam Tuhan. Nyanyikan. Ku kan bersuka karena kebaikan-Mu. Dalam hadirat Tuhan ku akan bersuka. Ku kan bernyanyi. Buat saudara yang sudah lama percaya kepada Yesus, hari ini juga saya mau mengingatkan saudara.
Di dalam pergumulan kita hari-hari ini, mungkin kita nggak lihat Tuhan secara fisik. Tapi saya mau ingatkan, bukankah kita selalu melihat perbuatan Tuhan itu nyata dalam hidup kita? Dan hatiku bersuka karena Tuhan rahmatnya baru bagiku setiap hari. Tak sendiri. This is my church, this is my home, and this is my family. Bahagiaku bisa di sini, ku diterima dan ku berubah. This is my church, this is my home, and this is my family. Bahagiaku bisa di sini, ku diterima dan ku berubah menjadi lebih dari pemenang. Saudara, doa orang benar sangat besar kuasanya. Pelayan Tuhan siap mendukung saudara dalam doa. Melalui mobile apps, saudara dapat mengajukan permohonan doa. Bagaimana caranya? Pertama, saudara login di mobile apps GBI dan Mogot. Setelah itu, klik Care Center. Kemudian, klik tanda plus, pilih fitur yang saudara inginkan, yaitu permohonan doa. Isi data-data yang diminta seperti nama lengkap, nomor handphone, dan pokok doa. Setelah selesai, klik tombol simpan atau save. Kami akan segera mendoakan pokok doa yang masuk. Kiranya Tuhan mendengarkan dan menjawab permohonan doa yang kita naikkan tepat pada waktunya. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Meskipun dalam keadaan pandemi dan kita masih beribadah online, saya yakin dan percaya kuasa Tuhan tidak dapat dibatasi oleh ruang dan waktu. Untuk itu, mari bersama-sama siapkan hati dan fokus dalam beribadah dan alami kuasa Tuhan. Selamat beribadah, selamat hari Minggu, salam sehat, Tuhan Yesus memberkati. Lebih dari pemenang. Shalom saudara semua, welcome home. Haleluya, hari ini kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Dia begitu baik, amin. Mari kita mau nyatakan kasih-Nya. Kita mau bersyukur sama Tuhan. Terima kasih Bapa, Kau sungguh baik di hidup kami. Kami mau naikkan syukur kami bagimu. Kau layak Tuhan. Mari kita datang pada baik Tuhan. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka, rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, amin. Akan bersorak-sorai, katakan bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Haleluya. Kasih setiamu tak pernah berubah, selalu baru setiap hari. Amin. Katakan datanglah. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersuka, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka, rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, amin. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia
Kasih setia Tuhan tidak pernah berubah. Haleluya. Dari dulu sekarang sampai selamanya. Amin. Mari angkat tanganmu, katakan bersyukurlah. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya. Say, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Amin. Kasih setiamu lebih dari hidup, lebih dari hidup. Oh, haleluya. Mari kita datang sama Tuhan. Bapa, terima kasih. Kau yang paling mengerti, Kau yang paling kami butuhkan. Kami mau sujud di altar-Mu. Terima kasih Bapa. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altar. Kami datang di altar-Mu. Bila hati terasa berat, bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di
Dia mengenal hatiku Tuhan. Yesus, oh tiada yang seperti-Mu. Tiada yang seperti-Mu. Oh Kau penyelamatku, Kau gembalaku. Oh Yesus, ku berseru Tuhan. Ku panggil nama-Mu Tuhan Yesus. Kau yang panggilku kembali. Dalam pelukan-Mu aku kuat, aku kuat. Di-la-la-la-la pasti kara-la-la-la-la baca. Di-kara-la-la-la-la-la pasti kara-la-la-la-la-la pasti kara-la-la-la. Kau hadir di sini ya karabasi karalala bata karabasi elele karabata karalala basi karalala bata karabasi elele ya lalala bata kaya. Kau hadir di sini setiap musim di dalam hidupku. Kau selalu setia, selalu setia, selalu setia. Sahabatku, gembalaku, Kau takkan biarkan ku jalan sendirian. Bimbing langkahku, ku butuh Engkau, ku perlu Engkau. Mari nyatakan pada Tuhan, Tuhan aku butuh Engkau. Kami perlu Engkau Tuhan. Kami perlu Engkau Tuhan. Pimpin langkah kami. Biar setiap langkah kami ditentukan oleh Tuhan. Biar setiap langkah kami dipimpin oleh Tuhan. Katakan dengan segenap hatimu. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku dan barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Katakan dengan sungguh, sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku dan baharui hatiku. Sesuatu terjadi. Katakan mujizat. Mujizat terjadi. Pemulihan
terjadi saat datang di altarnya. Jesus. Thank you Jesus. Pemulihan-Mu terjadi Tuhan. Kami disadari lagi akan pengampunan-Mu, akan kasih setia-Mu. Kau mendengar seruan hati kami dan kami tenang di dalam-Mu Bapa. Kami tenang di dalam-Mu. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap Kau temani aku, Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap Kau temani aku, Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Oh, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Engkau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Kau yang pulihkan kami, Kau yang sembuhkan kami, kami tenang di dalam-Mu Tuhan. Kuasa-Mu mengalir, mujizat
ku berserah penuh, ku percaya rancanganmu yang terbaik, ku kan tenang. Kau pegang hidupku, ku berserah padamu, oh Tuhan, ku kan tenang. Engkau juru selamatku, tak ada yang sepertimu. Kau buat kakiku kuat, kau buat hatiku tegar, kau buat kakiku kuat, berdiri di atas gelombang. Kau buat kakiku kuat, kau buat hatiku tegar, dan ku kan tetap berdiri walaupun di tengah badai. Kau buat kakiku kuat, kau buat hatiku tenang, ku tetap berdiri tegak karena kau yang beserta. Kau buat kakiku kuat, kau buat hatiku tenang, ku tetap berdiri tegak karena kau yang beserta. Kau buat kakiku kuat, kau buat hatiku tenang, ku tetap berdiri tegak karena kau yang beserta. Ku takkan takut bahaya, ku takkan takutkan badai, ku percaya kau beserta. Oh, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Engkau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Katakan mengalir, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Biar mengalir kuasa-Mu, memulihkan bangsa kami, memulihkan kota kami, memulihkan keluarga kami, memulihkan hubungan kami dengan Engkau, dan mampukan kami untuk tetap tenang di dalam segala situasi. Kami percaya Engkau berserta kami, kaki kami kuat, hati kami tenang, kami tetap berdiri tegak karena Engkau beserta kami, Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Salam Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Saya bersuka cita sekali hari ini kita berjumpa kembali, walaupun dalam online ya. Tapi satu sukacita berjumpa kembali kepada Bapak Ibu dimanapun saat ini Bapak Ibu berada. Ya. Pagi ini, hari ini, saya mau berbagi tentang apa yang kita hadapi hari-hari ini. Kita tahu bahwa pandemik ini terus berlanjut, sudah memasukin tahun kedua, tapi kita tidak tahu sampai kapan ini akan terjadi. Nah, beberapa minggu lalu, saya ketemu sama tenaga kesehatan. Setiap minggu biasanya saya ada perawatan dan saya bercerita, kami saling satu sama lainnya.
Dan tenaga kesehatan ini bercerita begini, pandemik yang terus berlanjut ini membuat perasaan atau sesuatu yang ada dalam hatinya sedikit terganggu, Bapak Ibu. Dia berkata, tenaga kesehatan, dia bilang gini, Pak Yono, dulu di awal-awal pandemik kita mendengar teman, saudara, mungkin keluarga kita yang sakit, kena terinfeksi COVID, bahkan yang meninggal, kita ada rasa empati yang begitu luar biasa. Kita larut di dalam kesedihan. Tetapi dengan berjalannya waktu, berjalannya bulan, ya bahkan tahun, dan hari-hari ini kalau kita mendengar teman atau kerabat kita yang meninggal, rasanya sudah tidak ada lagi di hati ini yang berduka gitu. Seperti biasa saja. Waktu saya mendengarkan hal itu, Bapak Ibu, saya shock juga, kaget juga Bapak Ibu. Kenapa? Karena tanpa kita sadarin, pandemik ini membuat kita seperti mati rasa. Kita nggak punya lagi perasaan terhadap orang-orang yang mengalami kesusahan, bahkan orang yang meninggal sekalipun. Dan ini sangat berbahaya dalam hidup kita. Apalagi kita sebagai orang percaya. Beberapa minggu lalu saya di rumah punya filter air, Bapak Ibu, ya. Punya filter air. Nah, filter air ini tujuannya apa? Supaya air dari WTP daripada perumahan itu tidak langsung masuk di dalam penampungan, supaya airnya semakin bersih. Di awal-awal saya rawat Bapak Ibu, tetapi dengan berjalannya waktu, saya mulai melalaikan apa yang menjadi tanggung jawab saya. Dan yang terjadi, beberapa waktu yang lalu sebenarnya sudah kelihatan bahwa setiap kali air di dalam penampungan itu kosong, saya menarik selang ya dari sumber air WTP itu ke tempat penampungan. Dan saya baru sadar beberapa minggu lalu waktu saya sungguh-sungguh memperhatikan dengan seksama. Dan saya kaget, ternyata air yang masuk ke penampungan itu tidak bisa lagi lewat filter air yang saya beli. Kenapa? Karena filternya tidak berfungsi. Bahkan, dan setelah itu baru saya menyadarin bahwa, oh ini filternya sudah mampet. Media yang dipakai buat menyaring daripada kotoran-kotoran itu sudah tidak lagi berfungsi. Semuanya sudah membatu. Dan akibatnya apa Bapak Ibu? Kita tahu, sehingga air yang ada di rumah itu, di rumah saya, dan itu sebenarnya tidak dalam kondisi yang steril. Dari kejadian itu Bapak Ibu, pertama tadi kita mendengar bahwa pandemik yang terus berjalan membuat kita menjadi mati rasa. Yang kedua, waktu kita tidak lagi bisa memfilter daripada kotoran-kotoran ya di dalam air masuk ke rumah kita. Itu juga membuat filter itu tidak berfungsi dengan baik. Hari ini saya mau berbagi. Kalau kita Bapak Ibu lihat ya, judul khotbah saya hari ini adalah backwash ya. Backwash ya. Gambar yang tampak adalah ini adalah gambar daripada panel daripada filter air Bapak Ibu. Tujuannya apa backwash? Backwash itu adalah suatu sistem pencucian filter ya, untuk membersihkan kotoran
hasil proses filterisasi yang terdapat pada media. Jadi air dari WTP tadi semestinya masuk dalam filter dan disaring lewat media, ya. Media ini yang akan memfilter segala kotoran-kotoran baik lumpur maupun bau, ya, ataupun kadar-kadar besi yang ada berlebihan, itu semuanya disaring. Itu fungsinya filter. Dan setiap kali, setiap minggu kita punya tanggung jawab untuk membackwash. Tujuannya apa? Supaya kotoran-kotoran tadi bisa dibuang, ya, bisa bersih. Waktu kita lakukan backwash, itu akan muncul air yang kotor itu akan keluar. Ya, akan keluar daripada filter itu. Sehingga nanti waktu backwashnya selesai dan air yang masuk ke dalam rumah kita itu benar-benar baik mutunya. Itulah tujuan daripada backwash, Bapak Ibu. Nah, apa kaitannya tadi kita mendengar satu sisi pandemik yang terus berlangsung membuat banyak orang mati rasa. Ya. Waktu, ya. Kenapa sih orang mati rasa? Karena informasi-informasi yang masuk dalam tubuh hidup kita ini setiap hari, ya. Banyak dari pandemik ini membuat informasi yang membuat kita takut, membuat kita khawatir, membuat kita cemas. Banyak orang yang kehilangan pekerjaannya, ya, ekonominya terganggu. Bahkan anak-anak yang belajar di sekolah, ya, yang mereka semestinya membutuhkan interaksi satu sama lainnya, tidak bisa kemana-mana. Karena pembatasan daripada PPKM, mereka tidak bisa sekolah tatap muka kembali, mereka hanya bisa lewat online. Dan ini semua membuat kita sebagai manusia, sebagai makhluk sosial, seperti dikungkung di dalam satu tempat, kita tidak bisa kemana-mana lagi. Dan ini membuat banyak orang tertekan, banyak orang yang cemas, banyak orang yang takut, banyak orang yang khawatir, banyak orang yang akhirnya stres, dan ujung-ujungnya semuanya membawa depresi dalam hidup kita. Dan kita tahu situasi ini sangat tidak baik buat hidup kita, apalagi kerohanian kita kepada Tuhan. Dan kita tahu di dalam firman Tuhan, ya, Amsal 27 ayat 19 dikatakan begini, Bapak Ibu. Seperti air mencerminkan wajah, demikian hati manusia mencerminkan manusia itu. Kalau Bapak Ibu kita melihat air di dalam satu kolam gitu, kita melihat, bahkan kita akan melihat bayangan seperti air itu seperti kaca, bisa melihat muka kita kembali. Ya. Itulah dikatakan air mencerminkan wajah, demikian hati manusia. Jadi kalau hati kita ini tidak lagi bisa tenang, yang ada ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, maka ini menggambarkan siapa kita sesungguhnya. Maka itu di Amsal 4 ayat 23 dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Ternyata hati kita ini penting sekali untuk kita jagai, Bapak Ibu. Hati manusia ini sangat penting sekali untuk kita jagain. Kenapa kok bisa hati manusia yang harus kita jagain? Dalam firman Tuhan, ya, dikatakan hati itu sebenarnya adalah jiwa kita. Ya. Hati itu adalah pikiran, perasaan, dan kehendak kita. Kita seringkali sebagai orang percaya, kita manusia itu terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh. Ya, roh, jiwa, dan tubuh. Hati itu jiwa kita. Hari-hari ini kalau kita mendengar di media tulisan-tulisan seringkali bahwa banyak orang hari-hari ini banyak mentalnya sakit. Mental itu lambang daripada menggambarkan hati kita. Ya. Di dalam firman Tuhan dikatakan,
Hati itu pikiran, ya. Kok bisa Pak hati itu pikiran? Mari kita lihat sama-sama. Ini saya banyak kutip ya. Di Mazmur 19 ayat 14, Mazmur 140 ayat 3. Tapi kita baca satu ayat ya, supaya kita mengerti benar nggak sih? Hati itu adalah tempat kita berpikir. Dikatakan di Markus 2 ayat 8 dikatakan, tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian, lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Ya. Jadi ternyata hati itu adalah semua kegiatan kita yang menyangkut pikiran kita. Kita berpikir dalam hati, ya merencanakan dalam hati, merenungkan dalam hati. Jadi hati itu juga pusat daripada pikiran kita. Hati itu perasaan. Ya, di firman Tuhan katakan, hati yang mengasihi di Ulangan 6 ya. Hati yang takut, hati yang khawatir di Amsal 12 ayat 25. Hati yang marah. Tapi kita baca sekali lagi supaya kita tidak salah mengerti ya. Di Roma 9 ayat 1 dan 2 dikatakan begini. Aku mengatakan kebenaran dalam Kristus, aku tidak berdusta. Suara hatiku turut bersaksi dalam Roh Kudus bahwa aku sangat berduka cita dan selalu bersedih hati. Ternyata perasaan sedih itu adanya dalam hati kita. Dan kalau kita tahu hati kita, perasaan sedih itu ada dalam hati kita, betulnya hati kita ini adalah sumber perasaan kita. Ya, jadi hati itu bukan hanya pikiran, tapi perasaan kita juga. Dan hati itu juga adalah kehendak kita. Ya. Hati yang tunduk kepada Allah. Ya, Yosua 24 ayat 21. Hati yang dengan setia mencari Tuhan. Dan hati yang ingin melakukan segala sesuatu. Mari kita lihat di Roma 10 ayat 1 dikatakan, saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan. Ternyata hati itu juga sumber kehendak kita. Jadi kalau kita tahu bahwa hati itu adalah sumber pikiran, perasaan, dan kehendak kita. Benarlah kata Tuhan, bahwa air mencerminkan wajah, demikian hati manusia mencerminkan manusia. Ya. Jadi penting sekali kita menjaga hati kita. Ya. Ini yang kita harus sadari sama-sama. Kalau setiap hari yang kita dapat informasi, kita buka daripada gadget kita buka laptop, lihat berita, ya, sosial media, lihat televisi, semuanya berita-berita yang mengkhawatirkan, berita-berita yang mencemaskan, berita-berita yang menakutkan. Hoak tentang ya COVID, padahal belum tentu kebenaran seperti begitu. Hari-hari ini banyak ya orang takut kalau kena COVID, nggak berani bicara sama yang lainnya. Kenapa? Karena mereka takut stigma, ya mereka dihindari nanti sama tetangganya, sama temennya. Dan itu terjadi Bapak Ibu di masyarakat. Dan waktu itu terjadi, itu membuat pikiran kita takut, cemas. Kalau kita nanti terkena penyakit COVID ini. Padahal penyakit ini bukan penyakit sesuatu yang memalukan, penyakit yang biasa. Ya, yang menyerang daripada organ daripada paru-paru kita. Organ pernapasan kita. Dan inilah yang perlu kita sungguh-sungguh jaga. Maka itu benar bahwa Amsal 4 ayat 23 dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi penting sekali untuk kita menjaga hati kita. Dari mana? Ya dari nilai-nilai yang ada di dunia ini. Dari informasi-informasi yang kita dapat sehari-hari. Ya. Penting sekali untuk kita memilah-milah mana informasi yang membangun hidup kita. Mana informasi yang sungguh-sungguh itu akan membuat kita semakin percaya bahwa Tuhan ada selalu bersama kita. Bukan informasi-informasi yang tidak jelas aturannya. Ya. Informasi yang membuat kita malah sudah ada vaksin saat ini, malah kita tidak mau divaksin. Kita seolah-olah percaya bahwa kita sudah ditebus oleh darah Yesus. Benar Bapak Ibu. Tapi
sekali lagi, Tuhan juga berikan hikmat akal budi kepada setiap kita. Vaksin pun kalau ada itu ada tercipta. Saya percaya semuanya juga ada hikmat daripada Tuhan. Ya. Vaksin itu juga menjadi alatnya Tuhan untuk menyembuhkan kita. Tapi ada orang-orang tertentu yang tidak percaya. Oh, vaksin itu ya dengan pengertian yang berbeda-beda. Ya. Maka itu Bapak Ibu penting sekali untuk kita menjaga hati kita. Di Yeremia dikatakan, ya, betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Ada yang menarik Bapak Ibu. Di versi NIV dikatakan, ya, hati yang sudah membatu itu tidak dapat disembuhkan lagi. Sama dengan hati tidak dapat disembuhkan lagi. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu, tidak dapat disembuhkan lagi. Ya. Hati yang sudah membatu itu hati yang tidak bisa disembuhkan lagi. Siapa yang dapat mengetahuinya? Saya kasih gambaran Bapak Ibu seperti apa itu hati, ya. Dalam bahasa Inggrisnya heart, ya. Jadi hati itu bisa jantung, tapi saya ambil contoh daripada hati manusia. Kita lihat ya. Hati yang sehat itu ada yang normal, yang di atas, Bapak Ibu lihat di gambar ya. Dan hati yang rusak itu serosis hati ya, sering orang sekali-kali dalam ilmu kedokteran dikatakan, itu hatinya membatu, mengeras ya. Sehingga hati itu tidak berfungsi lagi. Kenapa? Hati yang tidak berfungsi. Karena mungkin pengaruh daripada makanan yang dimakan. Sama, kita sebagai manusia, kita makan informasi kita, menjerap setiap informasi yang kita terima. Dan kalau itu terus terjadi dalam hidup kita, maka hati kita juga bisa membatu. Ya. Tadi di awal cerita, ya, waktu saya ketemu sama tenaga kesehatan, dia bilang, waktu pertama-tama dia menyadarin, dia berempati pada orang-orang yang mengalami mungkin sakit, ya, akhirnya membawa itu pada kematian. Tapi sekarang, waktu dia mendengar, bahkan orang terdekat sekalipun meninggal, itu rasa itu sudah nggak ada lagi. Rasa itu tidak ada lagi. Ini yang bahaya dalam hidup manusia. Kalau hati kita tidak jaga, kita selalu mendengar hal-hal yang buruk ya. Dan itu respon kita akhirnya lama-lama kita juga menjadi tidak peka. Kita tidak lagi peduli sama lingkungan kita. Kita tidak mau lagi apa yang terjadi, ya sudah dianggap sesuatu yang biasa. Dan ini sangat membahayakan dalam hidup kita. Tapi biarlah saat ini saya berdoa sungguh-sungguh. Kita membuka hati kita selebar-lebarnya. Biarlah Roh Kudus menerangi hati kita. Supaya kita mengerti apa sih yang terjadi hari-hari ini. Pandemik ini semestinya membuat kita semakin peka. Pandemik ini merestorasi hati kita. Tuhan izinkan segala sesuatu ini tujuannya apa? Untuk mendatangkan kebaikan dalam hidup kita. Selama ini mungkin kita nggak peduli pada saudara kita, tetangga kita, mungkin keluarga kita. Tapi hari-hari ini Tuhan izinkan pandemik ini memperbaiki tatanan yang nggak baik ini. Ya, memperbaiki tatanan yang tidak baik ini. Jadi bagaimana untuk kita menjaga, memelihara hati kita? Kembali lagi, Amsal 4 ayat 23 dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Bapak Ibu, frase jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan itu melambangkan suatu tempat di mana penjagaannya begitu ketatnya. Seperti suatu penjara, Bapak Ibu. Tapi saya waktu tadi merenungkannya, saya pikir bukan suatu penjara, Tuhan.
Ya, tapi itu satu tempat di mana tempat itu di dalamnya ada sesuatu yang berharga. Ya, seperti bank, ya. Banyak uang disimpan di sana, dijagain. Sama hati kita, itu tempat yang paling berharga. Hati itu semestinya kita persembahkan kepada Tuhan. Ya. Ini pentingnya untuk kita menjaga hati kita. Supaya apa? Supaya hati kita tidak membatu. Waktu hati kita membatu, maka semuanya tidak ada gunanya. Semua tidak ada lagi fungsinya. Padahal tujuan semuanya adalah untuk memfilter. Tadi seperti tadi, ya, backwash tadi, ya, filter tadi. Media itu, hati itu tujuannya untuk apa? Memfilter racun-racun. Informasi-informasi hoax. Informasi-informasi yang tidak membangun yang selama ini kita terima. Ini yang pentingnya. Bagaimana sekarang untuk kita bisa menjaga hati kita? Enggak ada lain Bapak Ibu. Ya, satu hanya pertobatan. Hari ini saya mau katakan, mulai dari saya, mari kita bertobat. Kita akuin selama ini. Mungkin kita sebagai pribadi, mungkin kita sebagai gereja. Kita terlalu egois, kita terlalu naif, kita mementingkan diri kita sendiri. Kita nggak berfungsi bagi gereja ini. Kita nggak peduli sama lingkungan kita, keluarga kita. Hari ini saya mengajak kita semua bertobat. Bertobat itu berarti kita, kalau kita dahulu menuju ke barat, kita berbalik menuju ke timur. Itu yang namanya pertobatan, 180 derajat. Maka itu Nabi Yeskiel suatu ketika berkata kepada bangsa Israel. Di Yeskiel 11 ayat 9 sampai dengan 19 ayat 20 dikatakan, Aku akan memberikan mereka hati yang lain dan roh yang baru di dalam batin mereka. Juga aku akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras dan memberikan hati yang taat, supaya mereka hidup menurut segala ketetapanku dan peraturanku dengan setia. Maka mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allah mereka. Nabi Yeskiel mengingatkan kepada bangsa Israel. Waktu bangsa Israel sungguh-sungguh mau bertobat, maka Tuhan akan memberikan hati yang baru. Sama saat ini juga. Kalau kita saat ini mengambil sikap untuk kita bertobat, saya percaya Tuhan juga akan berikan hati yang baru, roh yang baru, hati yang keras Tuhan gantikan dengan hati yang taat, hati yang lembut, hati yang mau mengikuti jalan-jalannya Tuhan. Dan ini satu, ya, maka mereka akan menjadi umatku dan aku menjadi Allah mereka. Wow, Bapak Ibu, enggak mudah. Hari-hari ini kita merasa di tengah pandemik ini, apalagi kalau saat dimana kita terkena infeksi, orang-orang menjauhin, kita seperti tidak bisa berbuat. Kita seperti sendirian, loneliness. Tapi kembali lagi, hari ini Tuhan mengajak kita. Waktu kita mau bertobat, mungkin orang lain meninggalkan, tetapi Tuhan Allah tidak akan pernah meninggalkan kita. Amin. Beri tepuk tangan buat Allah kita. Haleluya. Ya. Nah, kalau kita sudah bertobat, apa yang kita harus lakukan selanjutnya supaya kita bisa memelihara hati kita? Yang kedua, mencari Tuhan. Seringkali setelah kita bertobat, kita pikir selesai tugas dan tanggung jawab kita. Enggak. Hari ini Tuhan ingatkan. Kalau kamu setelah bertobat, apa yang harus kamu lakukan selanjutnya? Mencari Tuhan. Ya, mencari Tuhan. Maka itu Musa berkata kepada bangsa Israel. Di dalam Ulangan 4 ayat 29. Saya ambilkan dari bahasa Indonesia masa kini. Kenapa? Karena ini bahasanya lebih mudah untuk kita cerna.
Lalu kamu akan mencari Tuhan Allahmu, dan kalau kamu mencarinya, maksudnya mencari Tuhan, dengan segenap hatimu, kamu akan menemukan Dia, menemukan Tuhan, siapapun. Pagi ini Bapak Ibu dimanapun juga, perhatikan saya baik-baik. Mungkin kau bertanya-tanya dalam hatimu, selama pandemik ini kamu mulai meragukan, apakah Tuhan itu benar ada? Apakah Dia Tuhan sungguh-sungguh ada? Apakah Tuhan itu sungguh-sungguh ada? Tapi saat ini saya mau berkata ke Dia sungguh ada. Waktu kamu mencarinya dengan segenap hatimu, maka engkau akan menemukannya. Saya katakan lagi. Waktu engkau mencari Tuhan dengan segenap hatimu, maka Dia akan kau temukan. Saya berdoa hari ini, saat ini, Roh Kudus menghampirin setiap pribadi lepas pribadi. Menjamah. Tuhan punya segala macam cara untuk membuat engkau yakin dan percaya bahwa Dia Tuhan tidak pernah meninggalkanmu. Waktu kau cari Dianya, sungguh-sungguh dengan segenap hati, kau akan menemukannya. Kalau kita sudah bertobat, kita sudah mencari Tuhan. 3, yang terakhir. Ya. Bapak Ibu sekali lagi, di tengah pandemik ini, Tuhan mau merestorasi hati kita. Dia mau hidup kita menjadi berbeda di hari-hari ke depan. Kuncinya satu Bapak Ibu, kasih. Kita tahu firman Tuhan ini sudah sering kali kita baca, 1 Korintus 13. Saya nggak mau sebutkan kasih itu apa, tetapi ini yang penting di awal-awal dikatakan, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama saja dengan gong yang berkumandang dan canang yang bergemerincing. Ya, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang bergemerincing. Roh Kudus berikan pengertian begini. Hari-hari ini bukan hanya kata-kata yang kita butuhkan adalah tindakan. Kasih itu bertindak. Bukan hanya ngomong doang, bukan ngomong saja, tapi ada tindakan. Ya. Hari-hari ini orang butuh tindakan. Butuh tindakan. Kita melangkah keluar. Kasih. Tanda kita mengasihi orang, itu kita menghampirinya. Bukan menunggu. Bukan berkhotbah atau berkata-kata yang manis-manis. Bukan. Mari. Ya. Sia-sia semuanya kalau tanpa kasih. Hari ini Tuhan sedang mengajarkan kita bagaimana untuk kita mengekspresikan kasih Tuhan kepada sesama kita. Apalagi gereja kita sedang membangun my church is my home and my family. Begitu juga my school is my home and my family. Ini hari-hari mari kita wujudkan bahwa sungguh-sungguh kita ini sebagai keluarga Allah, keluarga rohani, untuk sungguh-sungguh memperhatikan ini. Bukan hanya ngomong, menyampaikan, oh saya prihatin. Bukan, tapi kita bertindak, menghampirin. Sehingga orang itu merasakan bahwa kita hadir di tengah kesusahan mereka. Di tengah sakit mereka. Di ayat 2 dikatakan begini. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Bapak Ibu, Roh Kudus hanya berikan begini. Iman tanpa perbuatan sia-sia. Sama. Ya. Kalau kita ngomong kita mengasihi saudara kita, kita mengasihi teman kita mengasihi
keluarga rohani kita. Tapi kalau kita tidak bertindak apa-apa, tidak. Tetapi jika aku tidak mempunyai, aku sama sekali tidak berguna. Kalau hari ini Tuhan masih berikan nafas hidup dalam hidup kita, tujuannya apa? Untuk kita ini berguna. Kita menjadi jawaban daripada orang-orang sekitar kita. Tapi kalau enggak tuh, buat apa kita hidup? Tapi hari ini Tuhan mengajar kita sama-sama. Saya juga waktu mempersiapkan ini Tuhan tegur saya. Ya. Saya bersyukur pandemik ini Tuhan obrak-abrik hati saya. Di ayat ketiga dikatakan, dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Bapak Ibu, saat ini saya juga mau bersaksi, saya bertobat Bapak Ibu. Dulu saya pikir bentuk ekspresi kasih itu adalah saya diberikan kemurahan Tuhan, ya, dengan berkat materi. Saya pikir memberi itu ya sudah, itu bentuk daripada ekspresi kasih. Tapi hari-hari ini Tuhan mengajar saya berbeda. Itu bukannya mengasihi. Kalau hanya kamu membagi berkat, itu bukannya mengasihi. Ya. Dikatakan, sekalipun aku membagikan segala sesuatu yang ada padaku, tapi jika aku tidak mempunyai kasih, sia-sia. Hari ini kita belajar. Hari ini di tengah pandemik ini kita dituntut bukan hanya kita memberkati orang, tapi kita mau mengulurkan tangan kita, kita bertindak melangkah keluar menghampirin orang-orang itu. Sehingga orang-orang itu merasakan bahwa, oh iya ini bedanya kasih Tuhan sama kasih manusia. Biarlah lewat apa yang kita dengar di dalam waktu yang tidak panjang ini, kita belajar bersama-sama. Ya, bagaimana hari-hari ini, di tengah pandemik ini, Tuhan merestorasi hati kita. Selama ini, kita mungkin banyak menerima nilai-nilai atau informasi-informasi yang salah. Ya, tapi hari ini Tuhan mengajar kita. Untuk kita memfilter, untuk kita memasukkan informasi-informasi kebenaran itu dalam hati dan pikiran kita. Dalam hati kita secara khususnya. Kenapa? Hatilah sumber daripada pikiran, perasaan, dan kehendak kita. Mari kita tundukkan kepala. Saya mengajak Bapak Ibu untuk kita mengambil waktu sejenak. Bapak, kau melihat Tuhan, setiap pribadi lepas pribadi Tuhan. Dimanapun anak-anakmu berada Tuhan. Dimanapun jemaatmu berada, dimanapun umatmu berada Tuhan. Saat ini kau tahu hati mereka yang paling dalam Tuhan. Kau lebih mengenal daripada hamba-Mu Tuhan. Biarlah Roh Kudus terangi hati kami. Terangi hati kami. Jika selama ini hati kami sudah kotor Tuhan, biarlah saat ini Tuhan, berikan hati yang baru itu Tuhan. Hati yang sungguh-sungguh mengasihi-Mu. Hati yang sungguh-sungguh mengasihi-Mu Tuhan. Sehingga setiap waktu kami rindu untuk mencari pribadi-Mu Tuhan. Kami rindu untuk mencari wajah-Mu Tuhan. Bukan hanya itu saja Tuhan. Mulai hari ini kami juga mulai melangkah keluar Tuhan. Menjadi jawaban daripada orang-orang di sekitar kami. Keluarga kami, saudara kami, teman kami. Dimanapun mereka membutuhkan uluran kasih-Mu Tuhan. Mereka membutuhkan jawaban akan persoalan hidup mereka. Pakai setiap pribadi kami Tuhan. Pakai setiap pribadi kami Tuhan.
Biarlah Roh Kudus saat ini Kau menjamah. Kau menjamah, Kau menjamah, 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 menjamah. Kau menghampiri, menghampiri. Tidak ada satupun yang Kau lewatkan. Yes, 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 yes. Ya, terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah Engkau Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu. Ya Bapak Ibu, saat ini kita diberi kesempatan untuk memberikan persembahan. Saya berdoa, biarlah hati yang sudah diperbarui ini penuh dengan limpahnya untuk kita menjadi berkat. Ya, di tengah pandemik ini saya percaya Tuhan izinkan segala sesuatu yang terjadi supaya kita menjadi saluran berkatnya Tuhan. Nanti Bapak Ibu siapkan gadget atau e-money ya, lewat HP ataupun juga Bapak Ibu bisa transfer ya. Tapi sebelumnya mari kita satukan hati dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan. Hari ini Engkau berikan kami kesempatan Tuhan untuk mengekspresikan kasih kami kepadamu Tuhan. Karena Engkau sudah memperbarui hati kami. Hati kami dipenuhi dengan rasa syukur Tuhan waktu kami mempersembahkan segala sesuatunya untuk menjadi berkat bagi pekerjaan-Mu di muka bumi ini Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu yang memberi dengan penuh sukacita. Kau berbesar kapasitas hati mereka sehingga Engkau pakai mereka menjadi bendahara-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, silakan Bapak Ibu memberi. Amin. Katakan datanglah. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersuka ke dalam pelataran-Nya. Dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Amin. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya. Katakan bersyukur, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya. Amin. Mari Bapak Ibu, kita akan mengakhirin ibadah pada saat ini. Kita bangkit berdiri dari tempat duduk kita, mungkin mari kita angkat tangan kita, arahkan hati kita. Prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa, terimalah segala berkat, kasih karunia dan anugerah yang melimpah dari Allah Bapa kita di sorga, lewat anak yang tunggal Tuhan kita, Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, dari sekarang sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Mari kita yang diberkati Tuhan katakan, amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu, selamat hari Minggu. Mari sama-sama kita bersuka di dalam Tuhan. Nyanyikan. Ku kan bersuka karena kebaikan-Mu. Dalam hadirat Tuhan ku akan bersuka. Ku kan bernyanyi. Buat saudara yang sudah lama percaya kepada Yesus, hari ini juga saya mau mengingatkan saudara. Di dalam pergumulan kita hari-hari ini, mungkin kita nggak lihat Tuhan secara fisik. Tapi saya mau ingatkan, bukankah kita selalu melihat perbuatan-perbuatan Tuhan itu
nyata dalam hidup. Kebesaran-Mu, dan hatiku bersuka karena Tuhan rahmat-Nya baru